ibadah sekolah minggu di udara bersama Kak Vita dan Kak Kesia. Apa kabarnya teman-teman? Baik-baik kan semuanya? Pasti baik-baik. Puji Tuhan. Kak Kesia, ya, gimana kalau kita main tebak-tebakan dulu? Tebak-tebakan Mau apa kan? itu? Kita mau main tebak gaya. Tebak gaya? Wah, seru nih kayaknya nih. Jadi Kak Vita akan memperagakan gaya-gayanya. Nggak boleh bersuara. Oh gitu. Kak Kesia harus tebak. Kak Vita lagi ngapain nih? Gaya apa nih? Oke. Tapi gampang. Kak Apa? Vita kasih clue. Apa? Jadi gaya-gaya ini berhubungan dengan cerita-cerita yang ada dalam Alkitab. Gampang kan? Oke, siap. Udah siap? Oke, siap. Adik-adik juga ikutan ya. Udah siap semuanya? Oke. Yang pertama. Udah itu. Ya, apa? Ayo Apa ya? Apa ini teman-teman? Adik-adik tebak juga. Ayo apa? Gini. Tahu. Apa? Daud melawan Goliat. Hebat, Kak Kesia. Yang kedua sekarang ya. Lagi. Oke, seru. Apa ayo? Gini kayak air ya teman-teman ya. Gini. Apa ayo Terus teman-teman? Ayo jawab. gini. Terus gini. Satu, Apa ini teman-teman? dua. Tahu. Nah, Musa membelah Laut Merah. Hebat. Teman-teman bisa nggak? Bener, adik-adik pasti juga bisa tebak kan? Siapa tahu lebih cepat daripada Kak Kesia. Iya. Yang Ada ketiga lagi? ya. Yang ketiga ya. Oke. Oke. Yang ini kira-kira tahu nggak ya? Aduh, kayaknya susah. Aduh. Tebak ya. Oke. Terus. Aduh, apa itu? Ayo. Aduh. Apa ya itu ya? Itu cerita Alkitab yang sering juga tuh kita denger. Ayo adik-adik. Apa ini teman-teman? Apa itu cerita apa? Gini. Kayaknya ini deh, kayaknya nih. Apa ya? Zakheus memanjat pohon ya? Iya. Iya. Yang Terus? mau lihat Tuhan Yesus. Oh iya, terus yang gini-gini. Maksudnya Tuhan Yesus mau ke rumahnya ya? Iya. Iya. Yes. Adik-adik juga pasti bisa nebak kan? Nah sekarang Kak Kesia ada satu lagi. Ada lagi? Aduh, Terakhir. udah susah nggak ini? Ini berhubungan dengan cerita hari ini. Oke, apa itu? Ya. Jadi gini, kayaknya. Gampang gitu. Adik-adik pasti tahu nih. Apa dong? Adik-adik tahu nggak apa gayanya itu? Coba tebak. Tulis ya di kolom komentar. Apa itu? Kakek mau sebut. Oke. Nah, sekarang Kak Kesia, kita mulai dulu ibadah kita. Oke. Sudah panas kan? Iya, udah panas. Harus lebih semangat nih sekolah minggunya ya. Nah, kita mulai di dalam doa. Ayo kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami mau memuji Tuhan. Kami juga mau belajar kebenaran firman Tuhan. Tolong setiap kami supaya kami sungguh-sungguh ketika kami memuji Tuhan, ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, dan kami juga percaya Tuhan Yesus memberkati Tante Emma yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita sekarang mau ngapain Kak? Mau memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan sama-sama ya. Adik-adik
kasih, siapa yang senang berdoa? Hebat semuanya. Kita nyanyi lagu ini sama-sama ya. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Semangat ya nyanyinya. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Sekali lagi. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Puji Tuhan. Shalom teman-teman, kita harus selalu membaca kitab suci dan berdoa setiap hari ya teman-teman. Yuk nyanyi lagu ini. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ingat ya teman-teman, harus berdoa setiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Haleluya, puji Tuhan. Baca kitab suci, berdoa setiap hari kalau kita mau tumbuh. Wah, luar biasa teman-teman, kita pasti semangat memuji Tuhan ya Kak Vita. Luar biasa, semuanya Nah, dahsyat. tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi Kak Vita, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama lihat video teman-teman kita yang sudah menghafalkan ayat hafalan. Masih seru nih. Iya, yuk kita lihat sama-sama. Yuk. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Wahyu 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Roma 12 ayat 17b. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. Lakukanlah apa yang baik bagi dia. Roma 12 ayat 17. Lakukanlah apa yang baik. Roma 12 ayat 17b. Lakukan apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17b. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. Lakukanlah apa yang baik bagi semua
Roma 12 ayat 17b. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17b. Lakukan apa yang baik bagi semua orang. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Minggu ini adalah Roma 12 ayat 17b. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Terima kasih. 12 ayat 17b. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. 12 ayat 17b. Lakukan apa yang baik bahagia semua orang. Roma 12:17b. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. 12 ayat 17b. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ini adalah Roma 12 ayat 17b. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan saja, tetapi dengan perbuatan juga. Verse 8. Let us not love with words or speech, but with actions and in truth. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan saja, tetapi juga dengan perbuatan kami juga. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan saja, tetapi dengan perbuatan kasih juga. Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan saja, tapi dengan perbuatan kasih juga. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan saja, tetapi dengan perbuatan kasih juga. Ayat tambahan ini adalah 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan saja, namun dengan perbuatan kasih. Minggu ini adalah 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan saja, tetapi dengan perbuatan kasih juga. 2 Timotius 1 ayat 8a. Janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. 2 Timotius 1 ayat 8a. Janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. 2 Timotius 1 ayat 8a. Janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. 2 Timotius 1 ayat 8a. Janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. 2 Timotius 1 ayat 8a. Janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. 2 Timotius 1 ayat 8a. Janganlah malu bersaksi tentang Tuhan. 2 Timotius 1 ayat 8a. Janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. 2 Timotius 1 ayat 8a. Janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Ayat hafalan pada minggu ini adalah 2 Timotius 1 ayat 8a. Janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Wah, keren ya? Keren banget. Semuanya pinter sekali menghafal ayat hafalan. Nah, Kak Kesya, tema kita kali ini apa ya? Itu tuh. Doaku dijawab Tuhan. Doaku dijawab Tuhan. Iya. Wah, tentang doa. Pasti seru nih. Seru kan? Kak Kesya mau nonton sampai habis. Yuk,
kita sama-sama tonton sampai habis ya. Halo adik-adik semua, selamat berjumpa kembali di acara Sekolah Minggu di Udara. Pasti semua adik-adik sudah siap untuk mendengarkan cerita hari ini. Tapi sebelum Tante memulai cerita hari ini, Tante mau tanya dulu, apakah adik-adik masih ingat cerita Tante minggu lalu? Nabi Elisa membuat 3 mujizat. Siapa yang masih ingat mujizat apa saja yang dilakukan oleh Nabi Elisa? Saya, Mak. Oke. Mata kapak yang jatuh ke sungai Yordan dan timbul lagi ke permukaan waktu Elisa melemparkan sepotong kayu. Benar sekali. Lalu ada lagi yang lain? Dan Nabi Elisa memberi makan 100 orang dengan 20 roti jelai dan masih ada sisanya. 100 untuk Brandon. Sudah 2 mujizat yang dilakukan Nabi Elisa. Masih ada 1 lagi. Bagaimana? Andrew masih ingat? Masih, Mak. Oke. Elisa menaruh tepung ke dalam panci makanan yang beracun. Terus racun itu hilang. Oke, sehingga bisa dimakan oleh murid-muridnya. Oke, jadi 100 juga untuk Andrew. Pasti semua adik-adik juga masih ingat kan cerita Tante minggu lalu. Nah, hari ini Tante akan cerita dengan judul Doaku Dijawab Tuhan. Nah, kalau adik-adik mau membaca cerita hari ini, adik-adik bisa membacanya di 2 Raja-Raja Fatsal 18 sampai Fatsal 20. Cukup panjang, tapi cerita hari ini Tante buat sesingkat mungkin ya. Dan cerita hari ini tentang seorang raja Israel yang bernama Raja Hizkia. Ayahnya adalah Raja Ahaz. Tapi Raja Ahaz ini dia menyembah berhala-berhala, patung-patung, sehingga membuat bangsa Israel menyembah kepada berhala-berhala. Berbeda dengan Hizkia. Walaupun Hizkia sangat mengasihi ayahnya, tapi Hizkia tidak mau mengikuti semua kelakuan atau perilaku dari ayahnya. Hizkia tetap mau percaya kepada Tuhan. Hizkia mau menyembah kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan. Hizkia mau hidup dekat dengan Tuhan dan ia selalu mengikut sertakan Tuhan dalam segala hal. Ternyata anaknya lebih baik dari bapaknya ya, Mak. Benar sekali. Pada waktu Hizkia menjadi raja, hal pertama yang ia lakukan yaitu Hizkia menghancurkan semua patung-patung berhala dan tempat-tempat ibadah untuk berhala-berhala tersebut yang dibangun oleh ayahnya. Semuanya dihancurkan. Berani juga Hizkia ya? Ya, Hizkia sangat berani karena Hizkia mau menyenangkan hati Tuhan. Hizkia ingin agar rakyat yang ia pimpin menyembah hanya kepada Tuhan yang hidup saja. Jadi ia juga menyucikan para imam yang melayani di Bait Allah dan ia mempersiapkan perayaan Paskah. Banyak dari bangsa Israel mau kembali untuk menyembah kepada Tuhan yang hidup. Tapi ada juga di antara bangsa Israel yang masih menyembah patung-patung yang mati dan sebagainya. Suatu saat, Raja Asyur, musuh dari bangsa Israel yang memiliki tentara yang besar, datang untuk menyerang Raja Hizkia dan tentara Israel. Raja Asyur menyombongkan dirinya dengan berkata, kalau ia dapat mengalahkan Hizkia dan tentaranya. Memang jumlah tentara yang dimiliki oleh Raja Asyur lebih besar, lebih banyak daripada jumlah tentara yang dimiliki oleh Raja Hizkia. Wah, pasti Raja Hizkia kalah dong, karena tentaranya hanya sedikit. Benar sekali. Lalu apa yang dilakukan oleh Hizkia? Nah, Hizkia juga menyadari hal ini.
Jadi yang dilakukan Hizkia yaitu dia masuk ke bait Allah dan berdoa mohon pertolongan Tuhan. Tuhan menyuruh Hizkia mengirim utusan kepada Nabi Yesaya untuk menanyakan Tuhan. Siapa itu Nabi Yesaya, Mak? Nabi Yesaya adalah seorang yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan dari Tuhan kepada bangsa Israel di zaman Raja Hizkia memerintah. Lalu berita apa yang diberikan Tuhan kepada Nabi Yesaya untuk disampaikan? Tuhan menjawab Nabi Yesaya, "Pergilah dan beritahukanlah kepada Raja Hizkia, jangan takut kepada Raja Asyur dan tentaranya, karena mereka tidak akan masuk ke ibu kota Yerusalem. Malaikat Tuhan akan membunuh tentara Asyur di perkemahan mereka, dan Raja Asyur sendiri akan mati terbunuh di negerinya." Ini Tuhan yang akan berperang melawan tentara Asyur, Mak. Ya. Jadi Raja Israel dan tentaranya tidak perlu berperang dong. Luar biasa sekali. Berapa banyak tentara Asyur yang dibunuh oleh malaikat Tuhan? Ternyata banyak sekali. Mau tahu jumlahnya? Mau. Sebanyak 185.000 orang tentara di perkemahan mereka. Bagaimana caranya? Nah, pada waktu malam, malaikat Tuhan menimbulkan rasa takut dan curiga di antara tentara Asyur, dan mereka saling bunuh-membunuh. Paginya, waktu Raja Asyur datang ke perkemahan tentaranya, ia menemukan mayat-mayat tentaranya berkelimpangan di perkemahan tentaranya. Dan karena itu, Raja Asyur tidak jadi berperang dan ia kembali ke negerinya. Dan Raja Asyur juga dibunuh di negerinya sendiri. Tuhan menjawab doa Hizkia, Mak. Benar sekali, Tuhan menjawab doa Hizkia. Ternyata Tuhan membela Hizkia dan tentara Israel. Ya, itu karena Raja Hizkia mengasihi dan taat kepada Tuhan, dan Raja Hizkia mau menyenangkan hati Tuhan. Tapi cerita tante belum selesai loh tentang Raja Hizkia. Baiklah, teruskan ceritanya, Mak. Ya, oke. Suatu ketika Raja Hizkia jatuh sakit. Sakitnya menjadi tambah parah. Lalu Nabi Yesaya datang mengunjungi Raja Hizkia. Pasti Nabi Yesaya membawa pesan dari Tuhan untuk Raja Hizkia. Ya. Saat di dalam hati Raja Hizkia, kira-kira pesan yang dari Tuhan itu apa ya? Nabi Yesaya menyuruh Raja Hizkia menyampaikan pesan-pesan terakhir kepada keluarganya karena Hizkia akan mati. Saat di dalam hati Raja Hizkia, ya, Hizkia sedih sekali. Dia memalingkan wajahnya ke tembok dan ia menangis dan berdoa kepada Tuhan. Kira-kira apa isi doanya Raja Hizkia? Hizkia berdoa, "Tuhan, ingatlah kiranya kepadaku. Selama ini aku sudah melakukan perintah-perintah-Mu. Aku telah hidup dengan setia dan dengan tulus mengasihi Engkau." Nah, waktu itu Nabi Yesaya masih berada di halaman istana. Lalu Tuhan menyuruh Nabi Yesaya kembali ke Raja Hizkia untuk memberitahukan berita dari Tuhan. Pasti berita yang mengembirakan. Benar sekali. Yesaya berkata kepada Raja Hizkia, "Tuhan telah mendengar doamu dan Tuhan telah melihat air matamu. Tuhan akan menyembuhkan engkau dan pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Tuhan juga akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan Tuhan akan melindungi engkau dari serangan Raja Asyur." Wih, berita ini benar-benar luar biasa. Ya. Pasti Raja Hizkia senang mendengar berita ini. Ya, benar sekali. Tapi Raja Hizkia masih belum benar-benar yakin. Jadi
Raja Hizkia minta tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkannya, dan pada hari yang ketiga Hizkia bisa pergi ke rumah Tuhan untuk menyembah Tuhan. Wah, mengapa Raja Hizkia masih belum yakin bahwa Tuhan akan menyembuhkannya? Tanda apa yang diminta oleh Hizkia? Hizkia meminta tanda agar jam mundur 10 tapak. Apakah Tuhan mengabulkan permintaan Hizkia? Ya, Tuhan kabulkan. Ini benar-benar mujizat dari Tuhan. Benar sekali, mujizat dari Tuhan. Lalu Yesaya minta kue ara, kemudian diletakkan di atas luka yang dialami Raja Hizkia. Maka sembuhlah luka tersebut. Dan seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, pada hari ketiga Hizkia pergi ke rumah Tuhan untuk mengucap syukur dan beribadah kepada Tuhan. Tuhan juga memberi panjang umur selama 15 tahun kepada Raja Hizkia. Nah, pelajaran yang kita ambil dari cerita hari ini, kita bersyukur karena Tuhan yang kita sembah selalu mendengar dan menjawab doa kita. Apapun keadaan kita, waktu kita datang kepada Tuhan dan meminta dengan kesungguhan hati kita sesuatu yang kita butuhkan, maka Tuhan segera menjawabnya. Bagi Hizkia, walaupun penyakitnya yang sudah parah, dan Hizkia akan mati karena penyakitnya, tapi waktu Hizkia berdoa dengan kesungguhan hati, maka Tuhan menjawab doanya. Mak, apa Tuhan pasti menjawab doa kita juga? Ya, Mak. Apakah jawaban Tuhan selalu iya? Atau tunggu? Atau mungkin tidak? Tuhan pasti menjawab doa kita. Mungkin jawaban Tuhan bisa seperti yang Andrew katakan tadi. Bisa ya, artinya langsung Tuhan menjawab. Bisa juga tunggu, mungkin belum waktu yang tepat Tuhan menjawab. Dan bisa jadi jawaban Tuhan tidak, karena doanya tidak sesuai kehendak Tuhan. Contohnya, kalau adik-adik berdoa untuk menyakiti orang lain, itu kan tidak sesuai kehendak Tuhan, dan doa tersebut tidak akan dijawab oleh Tuhan. Jadi jawaban Tuhan adalah tidak. Tapi jika adik-adik berdoa dengan sungguh-sungguh, dan apa yang adik-adik doakan itu adalah kebutuhan yang memang benar-benar adik-adik butuhkan, maka percayalah Tuhan akan menjawab pada waktu yang tepat. Jadi adik-adik jangan takut untuk berdoa meminta kepada Tuhan. Kalau Brandon berdoa agar Brandon naik kelas, kira-kira Tuhan menjawab doa Brandon enggak ya? Pasti Tuhan menjawab, asal Brandon rajin belajar. Dan Tuhan akan menjawab dan membuat Brandon bisa naik kelas. Ya, Mak. Oke, good. Nah, ayat hafalan kita hari ini mengatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Ini Tuhan Yesus sendiri loh yang berkata kepada kita. Jadi, waktu adik-adik membutuhkan sesuatu, adik-adik bisa datang dan memintanya kepada Tuhan Yesus. Yakinlah bahwa Tuhan mendengar doa permohonan kita dan pasti Tuhan menjawab doa kita. Nah, ayat hafalan untuk hari ini, dan Tante harap semua adik-adik dan semua orang yang menonton acara ini bisa menghafal ayat ini, karena ayat ini sangat singkat. Ayat hafalan kita terdapat di Lukas 11 ayat 9b. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Wow, coba Brandon bisa hafal? Bisa, Mak. Ya. Lukas 11 ayat 9b. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Nah, kalau Andrew? Bisa, Mak. Lukas 11 ayat 9b. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Nah, ayat ini amat singkat. Jadi adik-adik semua bisa menghafal ayat ini. Dan jangan lupa,
kirim videonya ke Sekolah Minggu di Udara ya. Jangan lupa, oke? Nah, kita akan mengakhiri cerita hari ini dengan berdoa. Marilah kita lipat tangan dan tutup mata. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat cerita dari Raja Hizkia di mana Tuhan telah menjawab doa Hizkia. Kami yakin dan percaya waktu kami berdoa dengan kesungguhan hati, mendoakan hal-hal yang kami perlukan, yang kami butuhkan, Tuhan juga akan menjawabnya. Berikanlah kepada kami semua keberanian untuk meminta daripada Tuhan, karena sesuai ayat hafalan yang kami telah hafal, Engkau sendiri yang mengatakan minta maka akan diberikan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya adik-adik semua dan kami semua bisa mengalami jawaban dari doa-doa kami waktu kami berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Siapa yang diberkati dengan kebenaran firman Tuhan? Aku juga diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, Kak Kesya, apa doa-doa Kak Kesya itu selalu dijawab sama Tuhan? Semuanya dijawab sama Tuhan, Kak Vita. Tapi kan ada yang jawabannya langsung ya. Iya, langsung dijawab. Wah, ada juga yang tunggu. Iya, ada yang tunggu. Terus ada juga yang dijawabnya enggak, tidak. Iya, jadi nggak boleh kan? Iya, mungkin tidak sesuai kehendak Tuhan ya. Iya. Wah, kayak firman Tuhan tadi dong. Iya, betul. Guys, yang menyimak firman Tuhan dengan sangat baik ya. Kak Vita juga yakin dan percaya adik-adik juga menyimak kebenaran firman Tuhan dengan baik. Jangan lupa dilakukan kebenaran firman Tuhan setiap hari ya. Oke. Nah, sekarang kita ngapain? Kita mau lihat aktivitas hari ini nih Kak. Kita ada aktivitas nggak hari ini? Ada dong, pasti ada. Iya. Apa ya? Kita kerjain sama-sama ya. Hai, adakah doa teman-teman yang sudah dijawab oleh Tuhan? Pasti ada. Dan hari ini kalian mau ajak kita semua untuk membuat buku doa supaya kita tahu setiap harinya kita sedang mendoakan apa. Supaya kita tetap ingat doa-doa yang kita tulis di buku doa kita ini. Bisa dong Kak Vita. Pasti bisa. Kerjakan di rumah ya adik-adik. Dan segera kirimkan videonya ke Sekolah Minggu di Udara. Ibadah kita sudah selesai. Happy Sunday.